Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan manajemen aset di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Yang pertama yaitu mengenai perencanaan aset. Perencanaan aset dalam pengelolaan aset hasil pemulihan aset tindak pidana sangat penting dilakukan setidaknya untuk mengatasi dua permasalahan umum yang sering dihadapi dalam upaya pemulihan aset tindak pidana. Pertama yaitu permasalahan terkait biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka pemeliharaan, pengamanan, dan penyimpanan aset selama proses hukum dilakukan. Yang kedua, permasalahan nilai aset pada saat aset akan dieksekusi. Permasalahan terkait biaya dan nilai aset timbul akibat lamanya waktu penyelesaian suatu perkara hingga memperoleh keputusan yang telah berkekuatan hukum tetapi sebagai dasar eksekusi. Lamanya waktu penyelesaian perkara mengakibatkan rentang waktu antara penyitaan aset hingga perampasan aset. Akibatnya terjadi pembengkakan biaya yang harus dikeluarkan oleh kejaksaan terhadap aset di salah satu sisi dan penurunan nilai aset di sisi lainnya. Kedua hal tersebut berkorelasi negatif terhadap hasil pemulihan aset yang akan diperoleh sehingga tidak optimal. Hal tersebut kemudian menjadi pertimbangan dalam penerapan mekanisme non-confident based atau NCB dalam proses perampasan aset. Namun demikian, baik mekanisme non-confident based tidak akan memperoleh hasil yang optimal tanpa penerapan prinsip-prinsip manajemen aset di dalamnya. Selanjutnya, pemanfaatan aset Pemanfaatan aset dilakukan sejak tahap penyitaan kejaksaan atau sejak aset barang sitaan diserah terimakan tanggung jawabnya oleh penyidik kepada kejaksaan. Pemanfaatan aset barang sitaan dilakukan sesuai dengan karakteristik dan jenis barangnya. Pemeliharaan aset barang sitaan atau barang rampasan negara yang dikuasai oleh kejaksaan negeri menjadi tanggung jawab Kepala Seksi Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan. Dan di cabang kejaksaan negeri menjadi tanggung jawab Kepala Urusan Pembinaan, Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus. Pada saat Satuan Kerja Teknis melakukan penyitaan atau menerima penyerah tanggung jawaban bukti dari penyidik, Satuan Kerja Kejaksaan memberitahukan hal tersebut kepada Seksi Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan selaku pengurus barang sitaan atau rampasan. Barang sitaan yang dititipkan pemeliharaannya akan berada di bawah tanggung jawab Kepala Seksi Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan selaku pengurus barang sitaan wajib secara berkala sekurang-kurangnya 1 bulan sekali bersama dengan jaksa penyidik, penuntut umum, dan petugas barang bukti atau sitaan melakukan pengecekan terhadap kondisi barang yang dititipkan dan membuat berita hasil pengecekan penelitian atas kondisi barang sitaan tersebut yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan dan jaksa penyidik, penuntut umum, dan petugas barang bukti sitaan. Selanjutnya, penghapusan aset Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Penghapusan aset barang rampasan negara dilaksanakan setelah mendapat izin melalui keputusan Jaksa Agung Muda Pembinaan atas nama Jaksa Agung dan memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan yang didelegasikan baik kepada KPKNL atau Kepala Kanwil Direktur Jenderal Kekayaan Negara, kecuali barang rampasan negara yang kondisinya sudah busuk atau lapuk dan tidak dapat dipakai lagi atas rekomendasi kepada PPA. Permusnahan dapat dilaksanakan setelah mendapat izin tanpa menunggu persetujuan dari Menteri Keuangan dengan ketentuan dilaporkan kepada Menteri Keuangan paling lama 1 bulan terhitung sejak tanggal pelaksanaan penghapusan aset tersebut. Barang rampasan negara dapat diusulkan untuk dihapuskan jika memenuhi persyaratan yaitu tidak dapat dipindah tangankan atau tidak dapat dilakukan penggunaan seperti kadaluarsa, tidak memenuhi standar kelayakan, tidak dapat beredar dan kondisi lainnya yang tidak dapat digunakan, tidak mempunyai nilai ekonomis atau nilai ekonomisnya sangat kecil dan rendah, dan jika belum dilakukan penjualan lelang, biaya lelang diperkirakan
diperkirakan lebih besar daripada hasil dari lelangannya tersebut. Kemudian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, semuanya itu harus dihapuskan. Selanjutnya, perawatan aset di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Perawatan aset dilakukan sejak tahap penyitaan kejaksaan atau sejak aset barang sitaan diserah terimakan tanggung jawabnya oleh penyidik kepada kejaksaan atau penyerahan tahap kedua. Pemeliharaan aset barang sitaan dilakukan sesuai dengan karakteristik dan jenis barangnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga barang agar tidak rusak, hancur, atau musnah dan tidak berubah baik jumlah, volume, jenis, bentuk, dan sifatnya. Pemeliharaan aset barang sitaan rampasan negara yang dikuasai oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menjadi tanggung jawab Kepala Seksi Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan, dan di cabang Kejaksaan Negeri menjadi tanggung jawab Kepala Urusan Pembinaan atau Kepala Subseksi Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus. Pada saat Satuan Kinerja Teknis melakukan penyitaan atau penyerahan tanggung jawab barang bukti dari penyidik, Satuan Kerja Kejaksaan memberitahukan hal tersebut kepada Seksi Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan selaku pengurus barang rampasan. Kepala Seksi Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan selanjutnya melaporkan hal tersebut kepada Pusat Pemulihan Aset melalui sarana elektronik atau melalui faksimil, email, serta membuat perencanaan pemeliharaan barang sitaan. Barang sitaan yang dititipkan pemeliharaannya ada di bawah tanggung jawab Rukbasan, Kepala Seksi Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan selaku pengurus barang sitaan wajib secara berkala sekurang-kurangnya 1 bulan sekali bersama dengan Satuan Kerja Leknis melakukan pengecekan terhadap kondisi barang sitaan yang dititipkan dan membuat berita acara atau hasil pengecekan kondisi barang sitaan tersebut yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengelola Barang dan Bukti Barang Rampasan pada dan Kani Teknis. Baik, itu saja manajemen aset di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.